Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Senin 12 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bab 4 ayat 22-24, dilanjutkan ayat 26-27, dilanjutkan ayat 31 sampai bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan kebanyakan orang Yahudi tidak pernah mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Mereka menuntut tanda untuk dapat percaya. Padahal Yesus sudah selalu menunjukkan tanda-tanda yang mau menegaskan bahwa ia datang dari Allah, bukan dari manusia. Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, mengusir setan-setan. Itu adalah suatu tanda yang luar biasa, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Semua pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya sudah menegaskan
bahwa Ia adalah pribadi yang datang dari Allah sendiri, bahwa Ia adalah Mesias yang hadir untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, dari belenggu kejahatan dan maut. Namun mereka tidak percaya akan semua itu. Mereka buta untuk melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyadari akan tanda-tanda luar biasa, tanda-tanda ajaib yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus menunjukkan tanda yang tentunya menurut Injil melebihi tanda Nabi Yunus, yakni bangkit kembali setelah 3 hari berada dalam perut bumi. Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan, sementara Yesus berada dalam perut bumi. Itu menunjukkan bahwa Yesus lebih luar biasa dari Yunus. Yesus bahkan mati dan dimakamkan, tetapi setelah hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan meskipun Yesus sudah menunjukkan tanda yang sebegitu luar biasa, mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Oleh karena itulah, benarlah bahwa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mereka meminta tanda, tetapi ketika diberi tanda, ketika menyaksikan tanda-tanda, mereka tidak juga menjadi percaya. Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini tidak jarang kita pun bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yakni meminta tanda untuk menjadi lebih percaya dan yakin pada Tuhan. Kadangkala ketika beban hidup terasa berat, kita kemudian mudah untuk menuntut tanda dari Tuhan. Kita menuntut Tuhan untuk menunjukkan kehadiran dan kasih-Nya dengan meringankan dan melepaskan semua beban hidup dan persoalan yang kita alami, yang kita hadapi. Kalau masalah kita bisa selesai dan beres dalam sekejap seperti yang kita minta dari Tuhan, maka kita akan menjadi percaya bahwa Tuhan sungguh hadir dan mencintai kita. Padahal banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah buah dari kelalaian dan kesalahan kita sendiri. Kita tidak seharusnya mempertanyakan dan meragukan kehadiran dan cinta Tuhan dalam hidup kita hanya karena kelalaian dan kesalahan yang telah kita perbuat sendiri. Berserah pada Tuhan itu memang sudah seharusnya, tetapi terus berjuang dan berusaha adalah keharusan yang mesti kita jalankan. Tidak perlu menuntut tanda, berimanlah lebih dahulu, maka kita akan menyadari dan merasakan tanda-tanda luar biasa dari Tuhan. Bisa bernafas secara gratis hari ini saja sudah menjadi tanda bahwa Tuhan itu ada dan mencintai kita. Tidak perlu ragukan kehadiran dan cinta Tuhan. Kita hanya perlu lebih peka untuk menyadari dan mengakui kehadiran dan cinta Tuhan itu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.